Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kira-kira Anda termasuk orang yang suka memakai jam tangan ya? Karena memang Chandra ketika ronda malam ya teman-teman itu selalu teman-teman Chandra yang pada ronda malam ya itu biasanya mereka memakai jam tangan teman-teman ya. Jadi jam tangannya itu mereka ori-ori ya. Keren banget teman-teman dari Jatibulak teman-teman. Jadi mereka memakai jam tangan yang ori dan kemudian itu selalu dipakai walaupun apa ya, iya pokoknya walaupun ronda malam itu selalu memakai jam tangan, kemudian keluar rumah itu walaupun apapun kondisinya teman-teman cewek selalu memakai jam tangan. Itu yang terjadi di Kampung Jatibulak teman-teman. Jadi itu memang luar biasa teman-teman. Nah terus hari ini Chandra ingin membicarakan ya tentang fakta unik memakai jam tangan ya. Yang pertama, kenapa sih kita tuh harus memakai jam tangan? Karena itu memang semacam estetika teman-teman ya. Estetika. Jadi gini, hal yang paling menarik dari jam tangan itu adalah estetikanya. Nah, perpaduan warna, material, kemudian arsitektur hingga kesempurnaan konstruksi yang simetris serta kecocokan di pergelangan tangan itu membuat pemakai merasa nyaman dan percaya diri. Asik kan? Asik dong. Nah, Chandra biasanya kalau memakai jam tangan itu agak longgaran dikit ya di sini teman-teman ya. Dan kemudian itu memang apa ya? Jadi tergantung teman-teman sih kira-kira mau memilih jam tangan yang seperti apa ya, yang sport ya atau mungkin yang model-model kalem atau mungkin model-model resmi yang biasanya berbahan stainless dan sebagainya. Itu terserah kalian ya, atau mungkin jam tangan kulit juga bagus juga teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman ya, apa sih berikutnya yang kedua, yaitu mengajarkan seseorang menghargai waktu. Jadi kalau kalian itu selalu memakai jam tangan ya, paling tidak kita selalu, oh iya udah jam berapa nih, setengah 5 nih gitu, waktunya pulang kerja gitu kan. Berarti langsung kita pulang ya. Tapi kadang-kadang kalau kita tuh nggak memakai jam tangan, kita suka lupa teman-teman ya, lupa pulang atau mungkin lupa berangkat ya. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita mau berangkat kerja ya nggak, kemudian jam tangan ada di tangan kita kan, otomatis perjalanan kita jadi lebih santai dan lebih nikmat lah ya teman-teman ya. Karena kita jadi tahu waktu, kapan harus santai, kapan harus lembut, atau mungkin kapan harus segera buru-buru sampai ke kantor teman-teman ya. Tapi saran Chandra kalau ke kantor itu usahakan 1 jam sebelumnya itu udah hadir di kantor ya, agar nanti kalian itu tidak terburu-buru di jalan dan juga tidak membahayakan pengendara lain ya. Ya teman-teman, berikutnya adalah untuk fakta unik tentang jam tangan ya teman-teman ya. Di antaranya adalah warisan. Wow, ada apa dengan warisan? Ada sih teman-teman yang mendapatkan warisan jam tangan ya dari ayah atau mungkin dari kakek ya. Itu kalau dapat warisan jam tangan tuh keren banget teman-teman. Biasanya orang-orang dulu teman-teman jam tangannya tuh digoyang-goyang teman, digoyang-goyang baru nyala. Itu jam tangan apa sih, adik kata apa sih? Cara juga lupa teman-teman. Jadi gini, nanti di googling aja ya jam tangan yang tanpa baterai teman-teman ya. Ya, jam tangan atau benda dapat disimpan bertahun-tahun, bahkan diwariskan ke generasi selanjutnya teman-teman. Jam tangan bisa diturunkan dari ayah ke anak, terlebih jika harganya itu mahal dan bahannya kokoh. Tentu hal ini ya bermakna khusus bagi setiap keluarga teman-teman. Kalau Chandra lihat ya teman-teman ya, ada juga orang yang memakai jam tangan itu misalkan ya 300, bisa dibawa menyelam 300 apa ya, 300 mil ya, atau mungkin 300 apa ya, meter atau berapa lah ya, ke bawah laut ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian googling aja. Jadi kata Deddy Corbuzier ya pernah berkata, ini jam tangannya kalau dibawa ke kedalaman laut dengan jarak segitu ya, mungkin jam tangannya masih bisa awet ya, atau nggak kenapa-napa. Tapi nggak tahu dengan orangnya kan ya, kalau udah dalam keadaan seperti itu mungkin oksigennya juga nggak ada, sumber takutnya nggak bisa balik ke atas lagi ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Nah ternyata teman-teman ya, jam tangan itu adalah benda yang paling sempurna teman-teman. Kenapa sih? Jadi jam tangan itu pantas mendapat label sebagai konstruksi mikro yang paling sempurna yang pernah ada teman-teman. Bayangkan ukuran komponen jam tangan umumnya memiliki satuan panjang milimeter atau 0,001 meter, dan roda atau gear jam tangan dan komponen lainnya berukuran milimeter. Harus memiliki kesempurnaan dalam konstruksi dan juga sinergi teman-teman ya. Dan sehingga jam tangan bisa berfungsi dengan baik
dalam keadaan seperti goncangan atau mungkin kecebur air atau temperatur dan juga yang lainnya ya. Jadi jam tangan seperti itulah yang biasa dipakai orang-orang yang ada di lapangan teman-teman ya. Apalagi orang-orang yang bekerja di pertambangan, itu kan luar biasa ya teman-teman, ada panas, kemudian mungkin mereka bisa menyelam ke laut dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu diperlukan keahlian yang tinggi ya, dan akurasi yang sempurna teman-teman untuk menciptakan sebuah jam tangan berkualitas ya. Dan teman-teman, ternyata jam tangan itu juga bisa dikatakan sebagai momen teman-teman ya. Ya, jam tangan memiliki nilai emosional yang besar, dan misalnya ketika seseorang diberi hadiah oleh orang tercinta, tentu jam tangan ini menjadi memori setiap kali pada jam tangan yang telah dipakai lama teman-teman ya. Jadi apa ya, momen-momen penting yang terjadi dalam perjalanan hidup itu akan tercatat di dalam jam tangan. Cukup lumrah karena memang apa ya, jam tangan itu kan isinya adalah waktu ya teman-teman ya, waktu, detik, kemudian menit ya, jam, bahkan sekarang banyak sekali ya teman-teman yang ada di dalam jam tangan. Sekarang bisa nelpon juga, atau bisa merekam juga, atau bisa ada kameranya. Kemudian jam tangan juga sudah ada semacam teknologi di dalamnya, ada kalendernya kan. Kemudian ada yang lain-lainnya, subhanallah ya teman-teman. Jadi ini momen yang bagus. Jadi kalau kalian ingin memberikan hadiah kepada teman-teman kalian atau mungkin orang yang kalian cintai, nggak ada salahnya tuh teman-teman jam tangan ya. Nah kemudian apalagi teman-teman ya, pokoknya kalau kita berbicara tentang jam tangan ya seperti itulah ya kurang lebihnya. Jadi banyak sekali fakta-fakta yang menarik ya, tentang jam tangan teman-teman. Nah kemudian yang ingin Chandra berikan informasi kepada kalian juga ya teman-teman ya, tentang jam tangan ya. Barangkali mungkin masih ada waktunya teman-teman ya, masih 7 menit ya. Masih kurang 1 menit lagi nih teman-teman. Chandra apa ya, ingin memberikan kepada anda ya tentang apa ya, mungkin pengalaman Mas Chandra ketika memakai jam tangan ya. Jadi kemarin Chandra sempat membeli jam tangan teman-teman ya, cuma ketinggalan di kampung. Nah ini yang unik adalah ini jam tangan ini teman-teman, jam tangannya mati teman-teman ya. Jadi Chandra harus beli lagi teman-teman ya. Pokoknya usahakan nih teman-teman, dari pesan dari Chandra kepada kalian ya yang saat ini ingin punya jam tangan ya, usahakan belilah yang original ya. Oke dah. Jadi teman-teman pokoknya ini sebagai informasi untuk anda aja teman-teman ya, tentang fakta unik jam tangan ya. Lain kali atau kapan-kapan Chandra berbincang kembali, ngobrol kembali untuk di video berikutnya teman-teman ya. Yaudah teman-teman tetap semangat aja, jangan lupa untuk mandi sore teman-teman ya, biar nanti fresh, seger, dan kalian tetap sehat walafiat. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.